Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu mengupgrade ilmu baru agar kamu, sahabat Mirai Aset, bisa menjadi investor yang cuan terus. Nah, kali ini Mirai Aset ingin berbagi informasi kalau ternyata di Mirai Aset Sekuritas Indonesia ini memiliki setiap jenis account trading yang berbeda, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan trading style kamu. Hari ini spesial banget, saya akan ngobrol dengan Bapak Agus ya. Pak Agus ini akan menceritakan satu account yang cocok untuk kamu day trader. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia. Pak, saya mau nanya nih, account apa sih yang cocok buat para day trader ini? Mirai Aset Sekuritas itu menyediakan namanya day trade. Oke. Day trade itu adalah satu account yang disediakan bagi para nasabah yang ingin melakukan trading tiap harinya. Jadi memang hidupnya tuh buat trading ya Pak ya, Betul, kurang Ibu. lebih seperti itu ya. Betul. Nah, tapi kelebihannya account day trade ini apa nih Pak? Sebetulnya kelebihan yang utama dari account day trade ini adalah satu, itu mempunyai fee transaksi yang sangat kecil. Apakah paling kecil dibanding account-account lainnya? Pasti. Oh, oke. Jadi fee-nya yang terkecil ya Pak ya. Betul. Oke. Terus? Fee transaksinya untuk buy itu adalah 0,08%. Oke. Memang yang reguler berapa Pak? Kalau reguler itu 0,15%. Oke, jadi lumayan ya. Bedanya hampir setengahnya tuh Pak. Ya, betul. Oke, itu fee. Untuk beli. Oke, fee jualnya? Fee jualnya untuk day trade itu adalah 0,18%. Oke, lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Tapi kalau reguler, account reguler tuh fee-nya berapa? Fee-nya untuk buy itu 0,15%, untuk sell adalah 0,25%. Jadi memang luar biasa ya sebenarnya Betul, Ibu. bedanya. Jadi kalau memang tektokan trading harian, ini cuannya malah bisa bertambah ya Pak ya? Ya, itulah keuntungan menggunakan day trade. Nah, apa hanya segi dari biayanya aja nih yang menguntungkan? Ada hal lainnya lagi nggak? Ya, keuntungan yang kedua adalah kita bisa menggunakan RTL. Apa tuh Pak RTL? RTL itu adalah Remain Trading Limit, atau umumnya orang menyebut itu margin atau leverage. Oke. Kita sudah sediakan sama seperti di reguler adalah 4 kali. Oke. Betul, dan kita bisa menggunakan tanpa kena penalti. Nah, untuk RTL ini, ada minimum untuk pembukaan account-nya nggak? Sama seperti reguler, untuk minimum pembukaan account day trade itu adalah 10 juta. Oke, jadi nggak perlu kayak margin account ya, yang Betul. 200 juta. Jadi Betul. sebenarnya ini bisa memudahkan siapapun yang pengen mencoba karir jadi day trader nih Pak. Tapi yang terpenting Bu Alia, bagi sahabat Mirai Aset saya informasikan bahwa day trade ini adalah satu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan pada satu hari yang sama. Coba lebih jelas lagi nih Pak. Simpelnya Jadi, gimana simpelnya nih gini. Pak? Hari ini kita mau beli saham BBCA. Oke. Nah, jam 9 pagi kita sudah beli. Nah, karena kita beli, maka dalam hari yang sama kita harus eksekusi jual. Oke, jadi transaksi membeli dan menjualnya harus dilakukan di hari yang sama. Betul, dan itu tidak boleh menginap Bu, di dalam portofolio kita. Jadi nggak ada ya istilah inap menginap. Betul. Jadi mungkin kasarnya nih ya Pak, beli pagi, jual sore. Atau ya beli di sesi 2, jualnya pun harus di sesi 2. Betul. Lalu apa yang terjadi nih Pak, kalau misalnya tradernya lupa jual? Nah, kalau trader lupa jual, maka akan dilakukan for sale oleh sekuritas. Oke, jadi for sale itu adalah penjualan paksa ya, Paksa. yang dilakukan oleh sekuritas. Betul. Tanpa harus meminta izin tradernya tersebut. Betul, karena itu sesuai dengan ketentuan ketika kita membuat account day trade. Untuk sahabat Mirai Aset yang tertarik untuk membuka account day trade ini, syaratnya apa aja nih Pak Agus? Sebetulnya syarat yang pertama itu harus punya account reguler dulu Ibu. Jadi basic account-nya nih, semua yang mau buka harus punya account reguler. Baru pengisian form pembukaan account untuk day trade. Oke. Dan juga pengisian form untuk RDN, rekening dana nasabah. Yes. Nah, dan persyaratannya tetap sama, yaitu satu, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan fotokopi koper buku tabungan. Oke. Nah, selain 3 tadi nih ya, kalau udah kebuka yang saya mau nanyain, apakah saya akan memiliki 2 user ID yang berbeda? Boleh Ibu menggunakan 2 user ID yang berbeda atau mau dikombo. Oh, jadi 1 user ID bisa untuk 2 rekening. Betul. Tapi apakah akan ada kebingungan nih Pak melihat portofolio yang reguler dengan portofolio yang account day trade ini? Oh, tidak Ibu.
Kita sangat mudah untuk mengetahui bahwa portofolio itu punyanya reguler atau day trade. Nah, jadi di situ nanti ada seperti portofolio ada tanda panah. Oke. Nah, di belakang nama kita itu kalau day trade nanti ada tulisannya DT, Bu. Tadi kita sudah berbicara nih Pak tentang keuntungan account day trade ini. Tapi biar sahabat Mirai Aset nggak deg-degan punya account day trade, ada nggak sih kerugian dari memiliki account day trade ini? Sebetulnya kalau dibilang kerugian sih tidak ada. Oke. Hanya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan Apa tuh, ketika Pak? kita membuka account day trade. Mhm. Yang pertama yaitu satu, settlementnya adalah T plus 0. Hari itu juga ya, Betul. coba diingat nih ya sahabat Betul. Mirai Aset. Pokoknya hari itu juga udah settle nih ya. Settle. Kalau tidak dilakukan untuk eksekusi menjual, maka akan dieksekusi oleh sekuritas Oke. tanpa ada pemberitahuan kepada nasabah. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan apa lagi nih Pak? Betul. Karena day trade ini adalah account yang mempunyai risiko cukup tinggi, maka oleh regulator disediakan khusus untuk saham-saham LQ45. Jadi list saham yang bisa ditransaksikan oleh account day trade ini beneran saham LQ45 saja. Betul. Kenapa tuh Pak alasannya? Ya alasannya karena 45 saham ini adalah saham yang liquid, di mana oleh bursa ini selalu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Oke, liquid itu dalam kata lain lebih mudah ditransaksikan ya Pak ya? Betul, Ibu. Karena mungkin demand-nya memang jauh lebih banyak. Ya. Oke. Biar sahabat Mirai Aset bisa makin mengerti dan langsung praktek di aplikasi NeoHot. Sekarang kita buka yuk Pak aplikasi NeoHot. Baik, Bu Alia. Sahabat Mirai Aset, tip and trick untuk day trade adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memastikan saham yang diperjualbelikan adalah saham LQ45. Contohnya adalah sebagai berikut. Satu, kita buka menu. Kita pilih stock price. Kita pilih salah satu sahamnya. Dan kita pakai contoh sekarang adalah Antam, ANTM. Kita lihat 4 kotak yang di atas, itu ada S, M, D, dan A. Huruf D menyala, itu menyatakan bahwa Antam termasuk LQ45 yang dapat diperjualbelikan di account day trade. Agar sahabat Mirai Aset bisa melihat dengan jelas perbedaan saham pilihan yang non-day trade, nih boleh kasih satu contoh nggak Pak? Baik Bu Alia, kita akan lihat satu contoh lagi yaitu saham AALI, Astra Ago Lestari Indonesia. Nah, di 4 kolom yang di atas kita bisa lihat S, M, D, A, huruf D tidak menyala. Itu artinya AALI bukan termasuk saham-saham LQ45 yang dapat diperjualbelikan di akun day trade. Tip yang kedua, tool yang disediakan oleh NeoHot adalah charts. Kita kembali pilih saham Antam, ANTM. Nah, kita sudah lihat chart dari ANTM, kita setting time frame-nya di dalam menit. Yaitu pilih yang 60 menit, itu bisa disetting. Sahabat Mirai Aset bisa mau setting berapa menit, tapi kita pakai contoh di sini adalah yang 60 menit. Oke, jadi ini menunjukkan chart pergerakan saham. Setiap chartnya itu adalah per 60 menit ya Pak ya? Betul Bu Alia. Kenapa harus 60 nih Pak Agus? Nah, sebetulnya ini lebih memudahkan kita memantaunya tiap jam. Oke. Itu aja. Tetapi kalau itu terlalu cepat, sahabat Mirai Aset bisa setting ke 90 atau ke 120 menit. Oke. Tapi apa nih Pak yang kita lihat di dalam chart ini? Nah, dari chart ini kita bisa melihat kapan waktunya buy dan kapan waktunya sell dengan men-setting signal buy dan sell-nya. Kita setting. Kita pilih setting, kita pilih signal. Nah, indikator apa yang akan kita gunakan? Kita ambil contoh adalah stokastik KD. Kita centang, nah, akan muncullah tanda panah warna merah dan warna biru. Yang warna biru artinya adalah? Waktunya untuk kita membeli dan atau yang buy. merah? Dan warna merah waktunya untuk kita menjual atau sell. Oke Pak. Tip yang ketiga, kita harus selalu mengevaluasi dan memantau portofolio kita. Karena di dalam day trade itu dibutuhkan keputusan yang sangat cepat untuk mengeksekusi kapan waktunya kita menjual dan kapan waktunya kita membeli. Karena ketika jam penutupan perdagangan sesi 2 berakhir, maka portofolio kita juga harus kosong ya Pak ya? Betul Ibu Alia. Kita lihat ke portofolio.
Nah, ini di portofolio kita sudah ada saham Antam yang kita miliki. Nah, kalau dilihat dari potensial, dia mempunyai keuntungan potensi sebesar 2,9%. Ini sudah cukup bagi kita untuk melakukan eksekusi menjual. Kenapa? Karena dalam day trade itu kita bisa mengambil keuntungan 1-2% per hari. Dan itu kalau sebulan bisa dapatkan sekitar 20-40% Bu Alia. Dan itu udah besar ya Pak ya sebenarnya. Pokoknya Bu Alia. selama kita disiplin merealisasikan profit setiap harinya, lama-lama juga jadi bukit ya Pak ya. Betul Bu Alia. Oke, banyak sekali nih Pak Agus penjelasannya. Nah, agar sahabat Mirai Aset bisa mudah mempelajarinya, boleh dong dibantu untuk bikinkan kesimpulannya. Sahabat Mirai Aset, kesimpulannya bisa dilihat di gambar ini. Terima kasih banyak ya Pak Agus atas penjelasan account day trade-nya ini. Sama-sama Bu Alia. Untuk sahabat Mirai Aset yang masih bingung dan memiliki pertanyaan seputar account day trade, bisa tulis di kolom komen dan nanti akan dibantu oleh Pak Agus untuk menjawab dan mencari solusinya. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset episode selanjutnya dan selalu happy cuan!